Pertanyaan saya, cermati Bang. Yohanes 17 nomor 3, berdasarkan ajaran Yesus, satu-satunya ilah yang benar di situ Yesus atau bukan Yesus? Ingat jawabannya. Satu-satunya ilah yang benar, apakah di situ Yesus atau bukan Yesus? Karena Yesus katakan satu-satunya ilah yang benar. Oke. Berdasarkan kata Yesus. Oh ya, nanti tadi saya lupa ya, Ulangan Ulangan 21 nomor 23 nanti saya tampilkan. Saya lupa tadi. Oke, teman-teman, kita jawab dulu 2 pertanyaan dari Pak Ustadz Alif ya teman-teman ya. Sebentar, saya bukakan datanya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dulu ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jangan dilupakan Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Selamat datang di kebenaran. Pak Ustadz, kami mengakui di dalam iman Kristen Tuhan Yesus itu adalah utusan. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengakui Tuhan Yesus adalah utusan. Tetapi bukan utusan seperti yang kalian maksudkan. Ya, karena kalau memang Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa yang diutus, jangan dilupakan Yohanes 17 ayat yang ketiga tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apakah manusia biasa itu bisa ada sebelum dunia ada? Tuhan Yesus yang ada sebelum dunia ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal? Saya akan jawab pakai data, bukan asumsi saya. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ini. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jeder, selamat datang di kebenaran. Tuhan Yesus memberikan kami hidup yang kekal. Kalau saya mau balik nanya, adakah data secara eksplisit jaminan di dalam iman Pak Ustadz kalau Allah Pak Ustadz bisa memberikan hidup yang kekal? Kalau memang ada, tunjukkan saya datanya. Nah, saya mau tanggapi apa yang menjadi narasi Pak Ustadz. Itulah di dalam surat Asap yang saya bawakan tadi, itu adalah ciri-ciri yang mengikuti ajaran iblis. Yang mengikuti ajaran iblis, itu narasi Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita lihat, kalau kita rujuk lagi ya, sebenarnya yang menyesatkan iblis itu siapa? Ketika Pak Ustadz bilang tadi, di dalam Asap itu adalah ciri-ciri orang yang mengikuti ajaran iblis. Yang menyesatkan iblis ini siapa? Coba kita buka datanya di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke, surat 16. Bukan, sebentar. Surat ke-7 ayat yang ke-16. Surat 7. Ya. Surat ke-7 ayat yang ke-16. Kita lihat siapa yang menyesatkan iblis di sini. Oke. Surat 7 ayat yang ke-16. Iya, dalam kurung iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Siapa di sini? Engkau di sini yang menyesatkan iblis. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Yang menyebabkan iblis tersesat di sini kan engkau di sini. Engkau di sini siapa? Nanti saya mau tanya dengan Pak Ustadz. Di dalam surat ke-7 ayat yang ke-16 ini, engkau di sini siapa yang menyesatkan iblis? Ketika Pak Ustadz tadi bilang di dalam surat Asyaf itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran iblis. Sekarang kita cari dulu. Yang menyesatkan iblis itu siapa? Di situ tertulis engkau. Saya mau tanya dengan Pak Ustadz, engkau di situ merujuk pada siapa yang membuat iblis itu tersesat? Jadi kita akan tahu siapa yang menyesatkan iblis, siapa yang menyesatkan saya.
Gitu. Silakan. Nanti Pak Ustadz Alif dibantah itu ya. Nah, terkait Ulangan 21 ayat yang ke-23 nanti Pak Ustadz silahkan tambahkan. Karena saya tidak tanggapi, Pak Ustadz belum membawa tadi ya Ulangan 21 ayat yang ke-23 ya. Jadi saya tidak bantah itu, saya cuma bantah apa yang Pak Ustadz narasikan. Yuk buat teman-teman Kristen dikencengin lagi teman-teman, boleh ditembuskan 500k tap-tap layarnya teman-teman. Ya, buat teman-teman Kristen boleh dibantu tap-tap layarnya dikencengin teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman ya, 14 detik lagi. Silakan Pak Ustadz Alif. Sebentar ya, kita habiskan match-nya dulu ya, biar tidak berkurang win-nya Pak Ustadz Alif. Oke. Silakan diterima Pak Ustadz. Pak Ustadz suaranya maaf Pak Ustadz. Belum. Sorry. Oke, baik. Pahami kalimatnya di surah Al-A'raf tadi dan surah Al-Hijr. Bunyi ayatnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima agwaitani. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis, karena dia membangkang perintah Tuhan, dihukumi tersesat, dihukumi sesat. Karena dia sudah sesat, maka dia berjanji di hadapan Tuhan akan menyesatkan keturunan Adam, seluruh anak manusia dari jalan yang lurus. Caranya seperti apa? Caranya akan memandang baik setiap perbuatan jahat. Itu kata iblis. Ini udah dikasih tahu. Saya kasih contoh tadi. Saya udah kasih contoh. Yesus mengajarkan, dia menyampaikan bahwa Tuhan itu mengasihi aku, bukan mengutuk. Nih, saya buka dalil aja ya, gini ya. Sebenarnya saya tekan dari tadi baca dalil, tapi memang saya tidak sambil share biar tidak makan waktu. Tapi saya yakin dalil juga dikonfirmasi ya, biar hemat waktu maksudnya. Nih, contoh ya. Galatia 3 nomor 13 nih. Ini loh. Bang Oki juga tadi sudah sepakat. Bang Oki sepakat bahwa Yesus mati terkutuk. Nah, ini bahaya ini. Padahal keturunan Abraham itu diberkati, bukan dikutuk loh. Bahkan orang itu akan diberkati ketika memberkati Abraham dan keturunannya. Tapi di sini ajarannya nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada tanda bintang. Oke? Kita buka. Nih. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Berarti Anda Kristen mengajarkan Yesus sebagai manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Ngeri kawan. Dan ini dianggap baik. Benar tadi kata iblis. Akan dipandang baik setiap perbuatan maksiat dosa. Loh, Paulus menubuatkan, dia menggambarkan linknya ternyata ke Ulangan. Di sini yang mati digantung itu dikutuk oleh Tuhan. Berarti Anda dalam Kristen diajarkan menjadi pengikut Paulus itu harus mengatakan Yesus dikutuk oleh Tuhan. Itu kan? Ini bahaya kawan. Bahaya. Makanya tadi kata iblis benar. Akan dipandang baik setiap perbuatan dosa. Dianggap baik, dianggap berkat. Kutuk dianggap berkat. Kan gitu. Ini bahayanya. Nggak boleh kayak gitu. Berikut juga tadi Bang Oki itu sayang sekali. Bahwa hidup yang kekal masuk surga yang diberikan oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Kenapa jadi Anda lari ke Yohanes 10 nomor 30? Di sini menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar ini bukan Yesus, tapi Bapa. Kenapa jadi Anda eksegesis? Di sini Yesus itu sebagai utusan Bapa, bukan sebagai satu-satunya Tuhan. Ini juga ini selalu memalingkan, memandang baik, dan dia menutup kebenaran. Padahal tadi saya tanya, satu-satunya Tuhan yang benar di situ Yesus atau bukan?
Anda paksakan ke Yohanes 10 nomor 34. Padahal di sini buktinya bukan Yesus, tetapi Bapa Yesus itu sebagai utusan. Kalau Anda katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dimanai secara hakikat, kalau gitu yang mati digantung pada kayu salib juga Bapa. Ini apa lagi ini ajaran? Cobalah dicerna lah, pakai akal sehat lah. Ya, dipahami. Kalau masalah hidup yang kekal di surga, itu tadi saya ayatnya sudah banyak baca. Al-Baqarah ayat 25 itu sudah saya sampaikan. Bunyi ayatnya kholidina fiha abada. Mereka itu kekal di dalam surga selamanya. Ayat lain juga banyak di dalam surah Ar-Ra'd, di dalam surah Ali Imran, Al-Mu'minun, banyak ayat Al-Quran. Surah Al-Ma'idah juga orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mendengarkan ajarannya, dia mengikuti ajarannya, orang itu kekal di dalam surga. Al-Ma'idah ayat 116 sampai 120. Begitu, waktu habis. Oke. Ini nanti ada TikTokan nggak ini? Kalau match begini nggak ada TikTokan Pak Ustadz? Oh, nggak ada ya? Oke, siap. Oke, Pak Ustadz, kita ini dulu biar ada waktunya, jadi 30 menit ke depan ya, 30 menit lagi ya. Oke. Oke, teman-teman, kita bantah dulu ya teman-teman ya, Galatia 3 ayat yang ke-13. Itu saya sudah jelaskan ya teman-teman ya, mungkin saya harus bacakan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seperti penjelasan saya tadi Pak Ustadz, ayat 14 ya, jangan dilupakan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah adalah roh. Nah, ketika Pak Ustadz mengutip Galatia 3 ayat 13, membenarkan apa yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 13, Pak Ustadz tidak boleh tidak menerima Galatia 3 ayat 14. Konsekuensi besarnya, ketika Pak Ustadz mengutip satu ayat, Pak Ustadz harus terima ayat lain. Seperti Yohanes 17 ayat yang ketiga. Siapa Allah yang benar situ? Sang Bapa adalah sang sumber. Kalau memang Bapa di situ merujuk kepada iman Pak Ustadz, apakah di dalam iman Pak Ustadz, Allahnya Pak Ustadz pernah disebut sebagai Bapa? Tidak. Kan tidak. Karena jelas-jelas Yohanes 10 ayat ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa seperti yang kalian sebutkan, Yohanes 17 ayat yang ke-5 menjawab itu. Apakah manusia biasa? Ada sebelum dunia ini ada? Jelas tidak, Ustaz. Dan cuma Tuhan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan cuma Tuhan Yesus yang pernah berkata, aku telah mengampuni dosamu. Adakah di dalam iman lain pernah berkata, aku telah menghapus dosamu, aku telah mengampuni dosamu? Adakah? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang berani bilang. Kalau memang ada, tunjukkan dengan saya. Apakah ada di dalam iman lain yang pernah berkata, aku telah mengampuni dosamu? Tidak ada. Kalau memang ada, tunjukkan saya datanya. Nanti ya. Itu. Nah, Pak Ustadz Alif tidak mau menjawab pertanyaan saya. Engkau di situ merujuk kepada siapa yang menyesatkan iblis? Tidak Pak Ustadz jawab. Tidak Pak Ustadz jawab. Engkau di situ yang menyesatkan iblis itu siapa? Di dalam surat Allah menghukumi iblis sesat. Oke, siap. Sudah dijawab ya teman-temannya. Berarti di situ tadi Allah. udah dijawab tadi. Ya. Berarti di situ Allah yang memutuskan untuk iblis itu tersesat. Saya tersesat ini perbuatan siapa? Perbuatan iblis. Iblis tersesat karena siapa? Jawabannya ada. Ya. Jawabannya ada. Kalau kita ambil kesimpulannya, di dalam An-Nahl 93, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Saya disesatkan karena siapa? Karena iblis. Ya, karena iblis yang menyesatkan saya. Datanya ada. Nah, yang menyesatkan iblis, yang menetapkan untuk iblis itu tersesat, siapa? Pak Ustadz sudah menjawab itu. Nah, berarti ya udah. Berarti seperti apa jaminan keselamatan di dalam iman Pak Ustadz? Kalau semuanya itu disesatkan,
Saya bisa tunjukkan An-Nahl 93 ketika saya ditetapkan misalnya untuk tersesat, sudah ditetapkan. Yang menyesatkan manusia jelas pasti iblis. Nah, yang menyesatkan iblis siapa? Pak Ustadz menjawab itu sendiri, menetapkan iblis untuk tersesat. Pak Ustadz yang menjawab itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang menjadi penebus di dalam iman Pak Ustadz itu, kalau boleh saya tunjukkan datanya, yang menjadi penebus di dalam iman Pak Ustadz itu kan sebenarnya Yahudi dan Nasrani. Itu yang menjadi penebusnya di dalam iman Pak Ustadz Alif. Oke, saya tunjukkan datanya di dalam Sahih Muslim 4971. Sebentar ya teman-teman ya. Sahih Muslim 4971. 4971. Muslim 4971. Oke, saya akan bacakan singkat aja. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang membawa dosa siapa? Dibebankannya kepada siapa? Kenapa Pak Ustadz tidak menerima kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa kami supaya kami tidak mati di dalam kebinasan tetapi beroleh hidup yang kekal? Tapi Pak Ustadz menerima di dalam Sahih Muslim 4971 Yahudi dan Nasrani menjadi penebus dosa. Silakan Pak Ustadz. Bentar. Aduh ya Allah, Bang Oki. Aduh, Bentar. kasihan kali aku ini saudaranya ya Allah. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anda ini kok kayak jadi berpihak, berposisi di si iblis loh. Saya ini lucu gitu. Saya itu lucu gitu. Saya buka ya, gini. Saya buka ya. Saya balik kamera dulu. Kok seneng kali jadi posisi di si iblis ini. Aduh ya Allah. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah ingatkan nih. Ini ya. Kalau udah diingatkan itu sadar. Ya, jangan menyalahkan terus. Kalau dia diingatkan sadar. Surah Yasin ayat 60 dan 61. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nih, udah diingetin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai keturunan Adam, ada keturunan Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Siapa yang disembah? Wa anibuduni, kata Allah, sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau jalan yang lurus itu menyembah satu Tuhan. Gitu loh, jangan ikut sembah si iblis. Jangan, itu jalan yang sesat. Itu udah diingetin, udah tahu si iblis itu sesat. Tuhan sudah menghukumi dia sesat. Dan Anda disesatkan oleh iblis. Kenapa? Karena iblis sudah berjanji di hadapan Tuhan akan menyesatkan manusia. Manusia, contohnya Anda tadi kan, Anda disesatkan oleh iblis. Lalu perbuatannya caranya seperti apa? Akan dipandang baik setiap perbuatan jahat, setiap perbuatan maksiat. Maksiat terbesar di hadapan Tuhan adalah menyekutukan Tuhan. Kan gitu, menyekutukan Tuhan. Nah, Anda memandang baik sampai-sampai Yesus yang dikatakan mati di kayu salib pun kau anggap baik, tapi di sisi lain dikatakan sebagai kutuk. Memang tidak, Yesus itu tidak dinubuatkan mati terkutuk. Anda baca ya Mazmur 91 dari 1 sampai akhir, di situ nubuatan untuk Yesus. Yesus tidak mati terkutuk, jangankan ditumbak perutnya, terantuk batu aja Tuhan tidak rela. Tuhan tidak rela Yesus itu terantuk oleh batu. Apalagi sampai dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, ditampar wajahnya, ditelanjangi. Itu nggak mungkin gitu loh. Itu coba Mazmur 91. Justru dia menonton dari kejauhan pembalasan terhadap orang fasik.
Nah, yang dikutuk itu oleh Tuhan itu orang fasik. Yesus itu orang baik, bukan dikutuk, tetapi diberkati oleh Tuhan. Kayak mana Bang Oki ini? Aduh, Mak. Cobalah berpikir, secara sadar, secara sehat. Bentar ya, saya tampilkan lagi datanya ya, yang tadi kita bahas. Sebentar. Aduh, ini malah kepencet lagi. Oke, nah ini Al-Quran, ini saya tampilkan lagi ya, ini saya tampilkan nih. Ini juga tolong jangan dipelintir. Ini memandang baik itu contohnya diantaranya caranya ayat sendiri aja dipelintir gitu loh. Di sini loh kata Yesus, ini kata Yesus, hidup yang kekal itu mengenal Bapa satu-satunya. Ingat kalimat satu-satunya. Kalau satu-satunya itu nggak ada yang lain. Cuman satu-satunya. Sementara Yesus itu oknum lain. Satu-satunya itu Bapa. Berarti nggak ada yang lain. Sementara Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa itu dua oknum. Masa dua dibilang satu-satunya nggak nyambung. Ini satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Maka percaya satu-satunya Tuhan, percaya Yesus utusan Tuhan, itu dasar prinsip masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu prinsip dasarnya kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Kalau di Islam tadi dikatakan bahwa miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga orang akan selamat masuk ke dalam surga itu adalah satu, tiada Tuhan selain Allah. Kedua, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu loh. Masa kayak gini nggak paham-paham dari tadi? Kenapa dipaksakan ke Yohanes 10 nomor 30? Aku dan Bapa. Aku dan Bapa itu nggak satu, ada dua. Aku dan Bapa. Itu dua oknum. Sementara di sini ayatnya satu-satunya. Benar kata Yesus, yang akan diusir oleh Yesus memang tadi adalah orang-orang Kristen. Oke, teman-teman, makin ramai ya teman-teman ya, tapi kita ini ya. Oke, siap. Kita tanggapi. Ya, terima kasih untuk Pak Ustadz Alif sudah membawakan Mazmur 91 ayat 1. Itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Betul, itu tidak ada yang salah untuk itu. Tapi harus dibaca Pak Ustadz. Saya jelaskan begini cara baca Alkitab itu, cara menafsirkan Alkitab ya Pak Ustadz Alif ya. Oke, Mazmur 91 ini kan tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang keempat. Kita lihat dari ayat yang keempat. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 lebah. Ini Pak Ustadz baca ini Pak Ustadz. Kita baca di ayat yang ketiganya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk Pak Ustadz. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati di kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Dia mati terkutuk di kayu salib. Pak Ustadz, jangan dibaca Mazmur aja Pak Ustadz. Dilihat juga di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat seperti yang saya bawakan tadi. Yesaya 53. Sebentar ya teman-teman ya. Yesaya 53, masih banyak waktu. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang sakit di dalam Mazmur tadi siapa Pak Ustadz? Kita sebagai manusia disembuhkan oleh siapa? Oleh bilur-bilurnya Pak Ustadz. Alkitab menjawab Alkitab. Dan Alkitab kami Pak Ustadz tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Yohanes 17. Ini yang Pak Ustadz kutip dari tadi. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini ya. Pak Ustadz, baca Yohanes itu jangan cuma Yohanes 17 ayat 3. Baca Yohanes 17 ayat 5. Baca Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka Pak Ustadz.
Itu Pak Ustadz. Nah terus Pak Ustadz tuh bilang tadi ya, aku dan Bapak itu adalah dua oknum. Yohanes 10 ayat 30. Nah jangan melampaui apa yang tertulis ya Pak Ustadz ya. Aku dan Bapa. Di sini bukan titik Pak Ustadz. Ada sambungannya. Jangan dipotong ayatnya. Jangan dipotong ya Pak Ustadz ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, jangan dipotong-potong ayatnya ya. Ya, jadi di situ aku dan Bapa, Firman dan Sang Sumber, betul itu dua pribadi yang berbeda, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Betul, pribadinya berbeda Pak Ustadz. Saya setuju dengan Pak Ustadz. Tritunggal itu kan tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu tapi tidak dapat dipisahkan. Maka Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa adalah dua oknum yang berbeda. Ya Pak Ustadz ya, Yohanes 10 ayat yang ke-30. Nah saya tergelitik menjawab narasi Pak Ustadz. Saya kok berpihak kepada iblis? Bukan saya berpihak kepada iblis. Tapi kalau kita kaji, kalau kita lihat nih ya teman-teman ya, An-Nahl 93, niscaya aku menjadikanmu satu umat saja, tetapi aku menyesatkan siapa yang aku kehendaki. An-Nahl 93, yang menyesatkan saya siapa? Pak Ustadz menjawab tadi, iblis. Oke, di dalam Al-Hijr ayat 39, Al-Arab ayat yang ke-16, yang menyesatkan iblis. Kalau kita ambil lagi, yang menyesatkan, yang menetapkan iblis tersesat itu siapa? Low battery. Pak Ustadz sudah menjawab, engkau tadi. Nah jadi sumbernya itu siapa? An-Nahl 93, niscaya aku menjadikanmu satu umat saja, tetapi aku menyesatkan siapa yang saya kehendaki. Saya disesatkan oleh iblis di dalam Al-Hijr 39, Al-Arab 16. Kita tarik lagi, yang menetapkan iblis tersesat siapa? Engkau, yang Pak Ustadz jawab tadi. Sumber kesesatannya siapa? Seperti yang saya tunjukkan datanya kepada Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, karena 15 menit lagi, Pak Ustadz boleh menanggapi langsung closing statement. Berarti Pak Ustadz langsung 10 menit ya, 5 menit langsung Pak Ustadz, habis itu 5 menit closing statement. 5 menit Pak Ustadz menanggapi saya, habis itu 5 menit Pak Ustadz closing statement. Jadi Pak Ustadz ambil 10 menit waktunya, setelah itu saya closing statement ya. Jadi pas Nggak kelamaan saya. Nggak apa-apa kan. Abang aja nanti, saya 5 menit, abang closing, saya closing. Kelamaan saya 10 menit. Kan closing, nggak apa-apa. Kan closing statementnya saya terakhir. Closing statementnya saya. Kan nggak enak kalau Pak Ustadz itu tidak menanggapi narasi saya kan. Nggak boleh lah. Masa saya suruh, tanggapi dulu. saya suruh 10 menit beneran nih? Oke Ya, lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi ya. kalau memang menurut Pak Ustadz sudah cukup menanggapi saya, silahkan closing statement langsung. Silakan. Ya enggak, saya dikasih suruh 20 menit pun saya akan tampilkan data, tapi kan saya menghargai Anda maksudnya. Ya, tidak masalah, karena memang aturannya kan seperti itu. Kalau saya bernarasi tiba-tiba Pak Ustadz closing statement kan, Pak Ustadz tuh tidak bisa menanggapi pertanyaan saya, apa yang menjadi narasi saya tadi kan. Itu silakan Pak Ustadz. Oke ya. Baik, terima kasih kalau gitu. Saya ikuti aja aturan main. Ya, saya ikuti aturan main. Ada yang menarik di sini Bang Oki. Tadi setuju ini nubuatan Yesus ya. Sorry. Oke, kita baca ya. Waktu saya agak panjang jadi saya baca. Oke, saya teliti dengan seksama. Ini dibilang saya tidak sesuai. Kita lihat ya. Ini loh Ikhwan Billah. Saya baca nih nubuatan Yesus nih. Apa di sini? Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampari yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Dia itu hanya nonton, dia hanya melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam nubuatan ini, dia itu tidak mati. Jangankan dia ditumbak perutnya. Sorry, saya bacanya sampai begitu menjiwai nih. Sampai bacanya kayak di gereja ini. Ini coba dikatakan ya. Nih, jangankan dia dipaku tangannya, ditumbak perutnya, ya, dipatahkan kakinya, terantuk batu aja Tuhan gak rela. Di mana buktinya Tuhan gak rela? Nih, malaikat-malaikatnya akan menatangnya kepadamu untuk menjaga engkau dari jalanmu. Mereka menantang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan dia akan panjang umur. Justru dia melihat yang dihukum itu adalah orang fasik. Selamat dia. Dan memang benar dia diberkati, dia mulia. Ini selamat ini. Jangankan sampai dipatahkan kakinya. Dalam literaturnya, Yesus itu dipatahkan kakinya, ditumbak perutnya, ya kan? Dipaku tangannya. Itu. Berarti itu bukan Yesus anak Maria. Karena dalam nubuatannya dikatakan, jangankan sampai segitunya, terantuk batu aja Tuhan gak rela. Makanya ketika Al-Quran datang meluruskan pemahaman yang salah, apa Al-Quran mengatakan? Nih, Al-Quran mengabarkan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak disalibnya. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Mereka berada di dalam perselisihan dan berada di dalam keraguan-raguan. Oke? Kemana Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib? Selamat dia. Tidak terantuk batu, tidak sampai ditumbak. Kemana? Diangkat ke hadirat Allah. Barrofa'allahu ilaih wa kanallahu azizan hakimah. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuhan yang maha adil, maha gagah, maha bijaksana menyelamatkan hamba pilihannya. Nubuatan Mazmur 91 ternyata digenapi oleh Al-Quran. Kalau pakai Bible tadi Anda paksakan, Yesus mati terkutuk, ya. Padahal dia adalah selamat. Di situ dikatakan bahwa Galatia 3, ajaran oknum lain di luar ajaran Yesus. Itu di luar ajaran Yesus. Yesus kan punya ajaran. Oh ya, sorry, waktu habis. Kita sebentar ya, Ikhwan Villa, saya putar kamera dulu. Oke. Jadi ini poin di terakhir saya menyampaikan, ya, poin terakhir menyampaikan bahwa kenapa saya juga barusan menyampaikan poin titik sampai saya baca dengan tuntas Mazmur 91, dan memang di situ adalah nubuatan untuk Yesus. Di mana kita pembuktiannya? Ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun, iblis mengutip Mazmur ini.
Berarti ini benar-benar nubuatan untuk Yesus. Dan ternyata di situ Yesus tidak sampai terantuk oleh batu. Tuhan tidak rela Yesus itu celaka, tidak rela. Tuhan sangat menyayangi Yesus. Makanya ternyata Al-Quranlah yang menggenapinya, bukan Bible. Bible justru mengatakan mati terkutuk. Menurut Al-Quran, yang disalib mati dihukum itu adalah siapa? Penjahat, pendosa. Al-Maidah ayat 32. Memang benar yang mati terkutuk itu adalah penjahat dan pendosa atau orang fasik. Bukankah Tuhan juga berfirman, orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Yesus orang benar, maka Yesus tidak boleh dihukum, maka diganti oleh orang fasik. Makanya dalam nubuatannya dikatakan, engkau hanya menyaksikan pembalasan orang fasik. Bukan dia yang dihukum, tapi diganti oleh mereka, orang fasik. Dan sekarang diimani sebagai Tuhan, disembah. Ingat, tadi ada Mesias palsu dan Kristus palsu menyesatkan banyak orang. Datangnya bawa nama Yesus. Nah, di sini datang bawa nama Yesus, lalu dia menyesatkan banyak orang, bahkan pengajar sesat nabi palsu diikuti oleh banyak orang. Makanya Yesus yang asli mengatakan di Matius 7 nomor 23, apa yang dia katakan? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semuanya pembuat kejahatan. Yesus mengatakan di situ targetnya adalah orang-orang yang menuhankan Yesus. Itu jelas. Siapa yang menuhankan Yesus? Mohon maaf, selama ini datanya adalah Kristen. Kristen yang menuhankan Yesus. Yesus yang anak Maria, Matius 7 mengusir. Berarti di situ kalian tidak ada peluang masuk surga, tidak ada peluang selamat. Karena yang selamat itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, di mana dia menyelamatkan Yesus dari penghukuman yang sangat menghinakan. Apalagi kalau sampai mengutuk Yesus. Kehidupan yang abadi di dalam Al-Quran masuk surga. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang tadi saya sampaikan juga, sudah disebutkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah, apakah engkau mengajarkan dirimu Tuhan? Wahai Nabi Isa, apa yang dia katakan? Ma qultu lahum illa amartani bih. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Kata Nabi Isa. Apa itu? Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Ajaran Nabi Isa, dan betul tadi kata Yesus, percaya Bapa Allah satu-satunya Tuhan, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya Nabi Isa tidak akan pernah mau mengatakan apa yang bukan haknya, dia hanya mengatakan apa yang sesuai dengan difirmankannya. Itulah kata Nabi Isa, inilah hari kebenaran orang yang benar, lahum untuk mereka jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka hidup kekal di dalam surga selamanya. Hidup kekal di dalam surga selamanya. Ini saya balikan ya, kameranya takutnya dibilang saya asumsi. Yang diajarkan oleh Nabi Isa dan dikonfirmasi oleh Bible Anda, bukan oleh Mr. Paulus, mohon maaf, oleh Yesus. Karena Al-Quran mendengarkan ucapan Yesus, maksudnya sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan gitu. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, benar kata Nabi Isa. Kalau narasi Al-Quran dengan lembut kalimatnya, seandainya engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka itu adalah hamba-Mu. Karena memang mereka itu menuhankan. Tapi seandainya engkau menyiksa, mereka itu hamba-Mu. Jika engkau mengampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun. Apa itu mereka yang akan disiksa? Yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Berarti ini orang akan celaka. Sementara yang mendengarkan pengajarannya di sini dikatakan apa? Kebenaran orang benar pada waktu itu masuk ke dalam surga. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalam surga. Masya Allah, demikianlah sadaqallahul adim.